Selamat sore, Bu. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang alat reproduksi manusia, yaitu pria dan wanita. Pengertian dari proses reproduksi manusia adalah proses biologis di mana manusia menghasilkan keturunan untuk melestarikan spesiesnya, yang bertujuan untuk bereproduksi seksual manusia untuk menghasilkan keturunan diawali dengan pembuahan yang melibatkan hubungan seksual antara pria dan wanita yang sehat. Fungsi-fungsinya, yang pertama ada kandungan kemih, adalah organ berongga yang berfungsi sebagai tempat penampungan urin sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Yang kedua ada kelenjar prostat. Berfungsi utamanya adalah menghasilkan cairan yang merupakan bagian dari air mani atau semen yang pada sperma serta membantu pergerakan sperma untuk pembuahan. Yang ketiga ada uretra. Berfungsi adalah sebagai saluran yang menghasilkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Mengerti, Bu? Yang keempat ada vas deferens. Berfungsi untuk mengangkut dari epidimis atau tempat penyimpanan sperma menuju uretra atau saluran kemih. Yang kelima ada testis, memiliki dua fungsi utama, yaitu memproduksi sperma sel reproduksi pria dan menghasilkan hormon testosteron. Yang keenam ada skrotum. Berfungsi adalah melindungi testis atau mengatur suhu testis agar sesuai dengan reproduksi sperma yang sehat. Kepala penis. Fungsi utama sebagai saluran keluarnya urin dan air mani, serta sebagai bagian yang sangat sensitif terhadap rangsangan seksual. Lubang penis sebagai saluran keluarnya urin atau air kencing dan saluran keluarnya air mani atau sperma. Penyakit yang bisa terjadi jika kita mengalami seks bebas. Yang pertama, infeksi menular seksual atau IMS. Keluarnya cairan dan penis, nanahan atau cairan bening, nyeri saat buang air kecil. Van Kokel, pembengkakan pembuluh darah di skrotum. Yang ketiga, gangguan prostat, kesulitan atau nyeri saat buang air kecil, aliran urin lemah dan sering buang air. Dan cara mencegahnya itu agar tidak mengganggu pada sistem reproduksi, yaitu 1. Melakukan seks yang aman dalam menjaga kesehatan organ reproduksi. 2. Jalani pola hidup sehat seperti berolahraga, makan makanan yang sehat, dan menghindari seks bebas. Yang ketiga adalah pemeriksaan organ reproduksi. Cara mencegahnya itu bisa membersihkan organ reproduksi secara teratur, membersihkan dari depan ke belakang, gunakan handuk bersih dan kering, ganti pakaian dalam secara teratur. Terhindari dari pornografi. 1. Tetapkan batasan seperti handphone atau bermain. 2. Pilih sumber yang terpercaya. 3. Jalani komunikasi yang sehat seperti orang tua, saudara, ataupun keluarga besar. 4. Itu mencari kegiatan positif seperti bermain, melakukan kegiatan seperti berolahraga.
lalu memperbanyak interaksi sosial. Di sini juga ada orientasi seksual pria, disebabkan faktor biologis, genetika, hormon, dan perkembangan otak. Faktor psikologis, pengalaman masa kecil, perkembangan identitas diri, serta faktor lingkungan, mengasuh atau pergaulan yang juga budaya. Sini kita akan masuk di alat kelamin wanita. Bertujuan untuk memungkinkan wanita melakukan hubungan seksual, menghasilkan sel telur, dan menjadi tempat terjadinya pembuahan dan perkembangan janin. Fungsinya di sini ada uterus sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan janin selama kehamilan, serta berperan dalam siklus menstruasi dan persalinan. Uterine fundus sebagai tempat implantasi sel telur yang telah dibuahi, serta berperan dalam menghindari atau melindungi janin yang sedang berkembang dan membantu proses persalinan. Ovarium, ligamen, menghubungkan ovarium ke rahim dan dinding pinggul, serta memastikan pasokan darah dan saraf yang cukup ke ovarium. Fimbriae, menangkap sel telur pada wanita dan membantu bakteri menempel pada permukaan. Myometerium, berperan penting dalam berbagai proses reproduksi wanita serta termasuk menstruasi, persalinan, dan menjaga kehamilan. Cervical canal sebagai jalur bagi sperma untuk memasuki ke rahim dan tempat keluarnya darah menstruasi serta bayi saat persalinan. Embrio dapat tahap pertama perkembangan individu yang dimulai dari zigot hingga terbentuknya organ-organ vital. Fallopian tube sebagai jalur transportasi sel telur dari ovarium atau disebut hidung telur menuju rahim uterus. Ini ada ovari menghasilkan sel telur atau ovum yang mereproduksi hormon. Endometrium menyediakan lingkungan yang ideal untuk implantasi atau penempalan embrio jika terjadi pembuahan. Selanjutnya ada perimeterium, melindungi rahim dan organ-organ di sekitarnya. Cervix, menghubungkan rahim dengan vagina, berperan dalam proses menstruasi, kehamilan, persalinan, serta melindungi organ produksi bagian dalam. Vagina itu sebagai jalur untuk menghubungkan seksual, jalan lahirnya bayi saat persalinan, dan saluran keluarnya darah menstruasi. Sampai sini paham, Bu? Paham. Nah, jika mengalami penyakit organ reproduksi wanita itu ada endometriosis, mioma uteri, kanker serviks, PCOS atau polycystic ovary syndrome, yang ada kista ovarium dan infeksi menular seksual atau IMS yang terjadi di pria juga. Penjelasan dari kista ovarium itu adalah kantung berisi cairan yang terbentuk di dalam permukaan ovarium. Dan penjelasan infeksi menular seksual atau IMS dapat menyebabkan berbagai masalah termasuk nyeri pinggul, pendarahan abnormal, dan kesulitannya hamil. Pembentukan orientasi seksual pada wanita dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor biologis dan psikologis dan juga lingkungan.
refleksi saya saat mengerjakan alat reproduksi manusia, pria dan wanita ini, saya belajar bahwa seks bebas itu tidak benar dan kita harus menjaga tubuh kita dengan baik, melakukan hal-hal positif, dan selalu menjaga apa yang telah Tuhan ciptakan untuk kita. Terima kasih. Sama.